Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai variabel dan operator. Untuk variabel sendiri kita akan belajar gimana sih cara membuat penamaan variabel yang benar dan penggunaan operator. Langsung aja kita buka Intuos IDEA-nya. Kita buat new project. Next. Isi nama tutorial. Finish. Langsung aja kita buat kelas Java main, buat main metodenya. Nah, di sini kita pertama akan belajar mengenai variabel dahulu. Jadi variabel sendiri sebenarnya ada aturan penamaannya sendiri. Dari Java itu disarankan aturan penamaannya itu yaitu jika hanya terdiri dari satu kata, maka disarankan memiliki huruf kecil saja. Lalu penamaan variabel itu tidak bisa diawali dengan angka, underscore. Jadi diawali dengan huruf. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah integer. Kalau saya awali dengan angka seperti ini, dia akan error karena harus diawali dengan huruf. Jadi kalau misalnya seperti ini, angka, dia bisa ya, tidak akan terjadi error. Di sini warna kuning ini terjadi warning karena belum dipakai. Jika setelah huruf tuh bisa dimasukin angka, di sini bisa juga angka 1 2 3 masih nggak error. Tapi jika angkanya ditaruh di depan akan terjadi error. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operator. Operator sendiri memiliki berbagai macam tipenya. Yang pertama itu ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah variabel a, integer a, dan integer b. Di sini integer a saya beri nilai sama dengan 5. Nah, sama dengan 5 ini merupakan operator di mana operator assignment yang berfungsi sebagai memberi nilai 5 kepada si variabel a. Jadi di sini nilai di variabel a memiliki nilai sebesar 5. Di variabel b sendiri saya akan memberikan nilai misalnya 6. Nah, di sini saya akan membuat variabel hasil, di mana variabel hasil akan menggunakan operator aritmatika, yaitu misalnya yang awal adalah penjumlahan. Jadi untuk menggunakan operator penjumlahan ini dapat menggunakan simbol plus. Jadi di sini sama dengan a plus b, itu koma. Nah, di sini maka si operator plus ini akan menggabungkan antara nilai a dan b ke dalam operator hasil. Jika kita keluarkan hasilnya, kita run, maka dia akan menampilkan hasil dari 5 ditambah 6, yaitu 11. Selain pengurangan juga ada pengurangan, dimana 5 akan dikurangi 6, seperti ini, menggunakan minus. Ada perkalian menggunakan bintang. Terdapat garis miring, yaitu pembagian. Di sini jika 5 dibagi 6, kita lihat hasilnya. Karena tipe datanya integer, jadi tidak akan ada koma, makanya di sini hanya 0. Karena 5 dibagi 6 mungkin hanya sekitar 0, sekian, jadi komanya tidak akan dimasukkan. Lalu selanjutnya adalah sisa bagi. Misalnya di sini 5, biar mudah seperti ini, 3, A-nya saya beri 3, B-nya saya beri 2. Lalu di sini sisa bagi. Untuk menggunakan sisa bagi atau modulus menggunakan persen. Lalu ketika kita jalankan, nah dia akan menampilkan 1. Kenapa 1? Karena ketika 3 dibagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan 1. Oke. Selanjutnya, selain aritmatika, ada operator yang bernama assignment. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau assignment itu ada yang sama dengan. Selanjutnya kita akan melihat berbagai macam
dari operator assignment. Misalnya ada yang seperti ini bentuknya. Jadi A plus plus. Apa sih A plus plus ini? A plus plus ini sama aja seperti A sama dengan A plus 1. Jadi nilai A yang sebelumnya ada, yaitu 3, akan ditambahkan dengan 1, lalu disimpan di variabel hasil. Namun A plus plus ini akan memberikan nilainya dahulu, baru akan ditambahkan. Jadi dia akan memberikan nilai 3 dahulu ke variabel hasil, lalu nilai A nya sendiri baru akan ditambahkan dengan 1. Jadi ketika kita cek di sini variabel hasil, nah dia akan menampilkan 3 karena yang disimpan di hasil ini nilai A yang awal. Jika kita keluarkan hasilnya nilainya dari A, maka dia akan menampilkan 4. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya jika ingin memberikan nilainya dahulu? Jadi nilai A dan hasilnya sama. Kita tinggal taruh aja plus-plusnya di depan. Seperti ini. Nah, jadi dia akan memberikan nilai A-nya akan ditambahkan lalu diberikan ke hasil. Di sini kita ganti lagi ke hasil. Nah, jadi dia akan menampilkan 4. Tidak hanya penjumlahan yaitu plus-plus ini juga berlaku untuk pengurangan. Jadi min-min atau bentuk lain dari A sama dengan A plus 1 sendiri ada yang namanya plus sama dengan. Jadi bisa ditulis seperti ini, sama dengan 1. Nah, apa sih maksudnya A plus sama dengan 1 ini? Dia bentuknya seperti ini juga sama A sama dengan A plus 1. Jadi ini hanya bentuk lainnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai operator assignment tadi. Nah, ini juga berlaku untuk plus, untuk minus, untuk kali, untuk bagi, dan modulus. Jadi ini berguna untuk mempersingkat dari kode yang dimasukkan. Selanjutnya ada yang namanya operator pembanding. Operator pembanding ini sesuai namanya dia bertugas untuk membandingkan nilai. Nah, jadi di sini saya hapus dulu kodenya. Nah, untuk operator pembanding sendiri dia memiliki tipe kembalian atau menghasilkan nilai true atau false. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tipe data di mana ada sebuah variabel, ada sebuah tipe data untuk menyimpan true atau false, yaitu boolean. Jadi kita akan menggunakan boolean. Di sini kita akan ngecek apakah misalnya bilangan, cek bilangan sama dengan apakah bilangan itu negatif atau positif. Jadi di sini misalnya ada bilangan 5 lebih dari 0 titik koma. Nah, jadi di sini 5 apakah 5 lebih besar daripada 0? Karena 5 lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jadi jika kita keluarkan hasil dari cek bilangan, dia akan mengembalikan true. Nah, true ya. Nah, jika kita beri minus di sini, minus 5, maka dia akan memberikan nilai false. Nah, tidak hanya lebih besar, ini juga berlaku untuk kurang dari. Terus ada yang sama dengan. Jika kita ingin membandingkan sebuah nilai antara kiri dan kanan, misalnya seperti ini, apakah 10 sama dengan 10? Nah, jika seperti ini bingung ya, kita coba buat variabel baru, integer A sama dengan 10, lalu integer B sama dengan 10. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kita ingin mengecek nih, apakah nilai dari variabel A ini sama dengan variabel B. Di sini kita udah tahu ya, karena nilainya sama-sama 10. Nah, jadi kita cek jika hasilnya dikeluarkan, maka seharusnya dia akan mengeluarkan true. Lalu ada lagi selain sama dengan ini, digunakan ketika apakah ceknya sama. Jika kita ingin mengecek apakah dia tidak sama, bisa menggunakan tidak sama dengan. Tidak sama dengan menggunakan huruf atau simbol tanda seru seperti ini.
tanda seru sama dengan. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai lebih besar ya. Tapi lebih besar ini, eh, jika bilangannya yang kiri dengan yang kanannya sama, maka dia tidak termasuk. Jika ingin ngecek apakah bilangannya juga lebih besar atau sama dengan bilangan yang sebelah kirinya, kita bisa menambahkan sama dengan di sampingnya. Ini untuk lebih besar dan ini untuk yang kurang lebih besar. Selanjutnya ada yang namanya operator logika. Operator logika ini ada yang bersifat mengecek apakah kiri dan kanannya itu sama-sama benar statusnya, atau hanya salah satu yang benar, atau tidak benar sama sekali. Nah, untuk operator logika sendiri kita akan belajar lebih dalam pada percabangan nantinya. Dan ada lagi operator bitwise. Ini untuk ngecek operasi bit atau biner. Jadi kita akan bahas ini di bagian percabangan dan perulangan nantinya.